Massa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Konawe Selatan ini terus berteriak. Mereka meminta DPRD menyetujui pinjaman kepada perusahaan negara untuk membantu perbaikan infrastruktur daerah. Polisi meminta mahasiswa bersabar. Tak ada titik temu, massa mulai anarkis dengan merusak fasilitas kantor DPRD. Massa gabungan aktivis, pemuda, dan masyarakat Konawe Selatan ini meminta bertemu dengan anggota dewan. DPRD menolak untuk menyetujui pinjaman itu dengan alasan akan membebani daerah dalam melakukan pelunasan utang. Dalam aksi yang berujung ricuh ini, polisi sudah mengetahui pelaku pengrusakan kantor DPRD untuk penyelidikan. Polisi juga menyita 2 bom molotov dan beberapa senjata tajam yang diduga dibawa oleh massa aksi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Perjumpaan kita di iNews Prime dibuka dari unjuk rasa di Sulawesi Tenggara. Masih ada unjuk rasa lain di gedung KPK. Mahasiswa mendesak Presiden bersikap dalam pemecatan pegawai KPK. Saya Latif Siregar, inilah iNews Prime. Unjuk rasa peringatan 2 tahun penembakan mahasiswa di Kendari ricuh. Polisi dan mahasiswa saling lempar batu dan tembakan gas air mata. Mahasiswa ini kocar-kacir berlarian menghindari tembakan gas air mata dalam unjuk rasa di kampus Universitas Halu Oleo, Kendari. Unjuk rasa ini memperingati 2 tahun tewasnya mahasiswa akibat penembakan 26 September 2019 lalu. Mahasiswa yang mencoba bertahan membalas tembakan gas air mata polisi dengan melemparkan batu. Beberapa kali aksi maju mundur mempertahankan diri antara polisi dan mengunjuk rasa. Polisi mengamankan 1 orang pengunjuk rasa. Perlawanan mahasiswa tidak kendor. Mereka membuka paksa blokade kawat berduri yang dipasang polisi. Mahasiswa menuntut polisi transparan mengusut kematian 2 mahasiswa saat terjadi demo 2 tahun lalu. Eksekusi sebuah rumah tinggal berlangsung ricuh. Pihak tergugat yang kalah menolak pengosongan rumah karena merasa ditipu oleh pemilik rumah sebelumnya. Proses eksekusi sebuah rumah oleh jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Pemilik rumah berupaya menghadang petugas saat akan melakukan pengosongan rumah, namun eksekusi ini tetap dilaksanakan. Setelah pembacaan putusan selesai, petugas langsung melakukan eksekusi. Tapi lagi-lagi pihak tergugat memalangi pintu masuk rumah dengan sebuah mobil angkutan umum. Aksi pihak yang kalah eksekusi ini tidak bisa berbuat banyak ketika petugas eksekusi dibantu kepolisian bertindak tegas. Kericuhan tidak terhindarkan saat pihak yang kalah eksekusi tetap melakukan perlawanan. Itu sertifikat masih atas nama Pak Suryadi. Kemudian Pak Suryadi meminjam kepada Ibu Mas Tuning. Pinjam dulu sertifikatnya selama 3 bulan. Karena Ibu Mas Tuning ini berat, karena dia pernah tinggal di rumahnya 2 tahun, sambil dia beli, dia cicilin di rumah. Kemudian dikasihlah sertifikat dia pinjam selama 3 bulan. Kemudian Pak Suryadi ini menjual lagi kepada saudaranya ini sekarang ini. Oleh karena upaya hukum ini sampai di pengadilan tinggi, sehingga
putusan pengadilan tinggi itu dinyatakan ingkrah dan berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya kasasi. Kasus sengketa rumah ini berlangsung sejak tahun 2018 di Pengadilan Negeri Maros dan dimenangkan oleh Rahmat sebagai penggugat. Pihak tergugat tidak mampu memperlihatkan keabsahan kepemilikan rumah tersebut dan akhirnya terpaksa meninggalkan rumah yang sudah ditempatinya. Setelah kematian Ali Kalora, pencarian sisa teroris Poso terus dilakukan intensif oleh Satgas Madagoraya. Tidak hanya di darat, selebaran foto DPO juga disebar lewat udara. Setelah tertembaknya pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Ali Kalora, beberapa pekan kemarin, upaya pencarian anggota kelompok lainnya yang tersisa terus digencarkan. Satuan Tugas Madagoraya menyebarkan poster yang berisi foto 4 daftar pencarian orang teroris Poso di beberapa wilayah, yaitu Kecamatan Sausu, Kecamatan Toru Kabupaten Parigi Mutong, serta Kabupaten Sigi Poso, Sulawesi Tengah. Tidak hanya ruang publik yang menjadi objek pemasangan poster keempat DPO, tim Madagoraya juga menyebarluaskan melalui udara agar masyarakat dapat mengenali ciri-ciri pelaku dan diharapkan segera melapor kepada aparat TNI Polri. Keempat DPO tersebut yaitu Askar alias Jaid, Mukhlas alias Galuh, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Nah, ini diharapkan kepada seluruh masyarakat apabila ada orang yang mencurigakan, kemudian ciri-ciri fisiknya sesuai dengan selebaran yang telah kami sebarkan, untuk segera menghubungi kepolisian terdekat. Jumlah anggota kelompok teroris Poso terus menyusut. Dari jumlah 11 orang di awal tahun 2021, kini tersisa 4 orang yang menjadi DPO. Diketahui sejumlah aksi kekerasan dilancarkan teroris Poso. Yang terakhir yaitu pada November 2020 lalu, mereka membakar 7 rumah penduduk hingga mengakibatkan 4 warga Sigi hilang nyawa. Puluhan orang tidak dikenal menyerang warga Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya 4 orang mengalami luka tusuk dan saat ini menjalani perawatan medis. Video amatir milik warga ini terdapat puluhan pemuda tak dikenal menyerang warga di Jalan Lapangan Tembak Ciracas, Jakarta Timur. Para pelaku secara tiba-tiba membabi buta mengeroyok warga. 4 orang warga mengalami luka tusuk senjata tajam. Belum diketahui motif dari penyerangan secara brutal tersebut. Petugas Polres Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan CCTV di lokasi kejadian guna mengungkap kasus tersebut. Sementara kami sedang melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku di TKP tersebut. Hingga kini jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Timur masih menunggu keterangan dari para korban untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Lima pekerja proyek pembangunan penahan tebing dan saluran pembuangan air tertimbun longsor. 3 korban dinyatakan meninggal dan seorang lainnya masih dicari. Proses evakuasi korban longsor yang menimpa 5 pekerja proyek pembangunan penahan tebing jalan dan saluran pembuangan air Desa Sugihen, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Lokasi longsor yang berada di bawah tebing yang cukup curam dengan ketinggian lebih dari 15 meter menjadi kendala. 4 dari 5 orang pekerja proyek yang menjadi korban longsor telah ditemukan dan dievakuasi. 3 pekerja yang tertimbun longsor dinyatakan meninggal dan 1 pekerja luka parah. Sementara 1 lainnya masih dinyatakan hilang. Medan yang sangat curam, kemudian tekstur tanah yang labil, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan ini sangat bisa dinyatakan sulit. Namun kita berusaha dengan cara menyiramkan air dari semprotan bantuan air dari mesin pemadam kebakaran, demikian.
Petugas gabungan masih berupaya terus dalam mencari korban yang masih tertimbun dengan cara manual karena lokasi longsor sulit ditempuh oleh alat berat. Lokasi terdampak longsor pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya pada tahun lalu, sehingga pemerintah dan daerah membangun dinding penahan sepanjang sisi jalan yang rawan longsor. Dibakar api cemburu, seorang pemuda tega menghabisi nyawa kekasihnya yang masih berusia 15 tahun. Informasi itu tersaji dalam 5 berita pilihan hari ini. Penertiban PKL di area Pasar Pandansari, Balikpapan, Kalimantan Timur berlangsung ricuh. Ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP menertibkan pedagang yang berjualan di median jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar pasar. Pedagang yang tidak terima ditertibkan melempari petugas dengan sayur-sayuran. Setelah berunding, pedagang sepakat untuk membagi waktu dagang menjadi siang dan malam hari. Jika melanggar kesepakatan, petugas akan langsung menertibkan dan menyita rombong pedagang. Minibus ini terbelah dua usai menabrak pembatas jalan di Jalan Poros Utama Sukamakmeu, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Insiden bermula saat mobil yang dikemudikan oleh seorang pria berinisial RR melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil oleng dan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sopir minibus hanya menderita luka ringan dan mengalami trauma berat. Dari hasil penyelidikan sementara, pengemudi berinisial RR ternyata masih di bawah umur. Kasus kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Nagan Raya. Pria berusia 26 tahun ini ditangkap setelah menyiram kekasihnya dengan air keras. Akibat penyiraman ini, korban yang masih berusia 15 tahun meninggal dunia. Pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku tega melakukan aksinya karena terbakar api cemburu. Penyiraman air keras kepada korban diduga telah direncanakan sebelumnya. Tersangka membawa cairan air keras sebelum mengajak korban pergi berkencan. Jenazah korban kini telah dimakamkan tak jauh dari rumah keluarganya. MS, korban pelecehan dan perlindungan di lingkungan KPI Pusat, hari ini mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melapor. Didampingi kuasa hukum, MS meminta asesmen permohonan perlindungan yang sudah diajukan pada Agustus lalu. MS menjawab 40 pertanyaan untuk mengetahui kondisi psikologisnya. Menurut kuasa hukum, hasil pemeriksaan psikologis MS dinyatakan mengidap rasa takut berlebihan. Ratusan nelayan dan pengusaha ikan Kota Probolinggo berunjuk rasa di Pelabuhan Pendaratan Pantai Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mereka menolak diberlakukannya PP nomor 85 tahun 2021, yakni tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. PP tersebut sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Nelayan merasa dirugikan dengan PP tersebut karena pemungutan pajak mencapai 12%. Mereka berharap suara mereka dapat didengar oleh pemerintah pusat. ...57 pegawai KPK dipecat, ratusan mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia bergerak melawan. Kami akan membincangkannya dengan juru bicara Presiden Fazlur Rahman dan Koordinator BEM seluruh Indonesia Nofrian Fadil Akbar. Saat lagi tetap di iNews Prime.